Oke, ya kita mulai aja diskusi sambil menunggu teman-teman mahasiswa mungkin masih pada olahraga kali ya, atau mungkin masih pada sarapan gitu. Gimana kabarnya Ibu Dokter? Baik, baik. Udah Baik, olahraga juga, udah olahraga. olahraga, olahraga sama nanam pohon. Nanam pohon. Keren. Iya, jadi sambil nunggu apa ya, ngomong apa? Ada yang mau diceritain mungkin kegiatannya? Ya, kegiatan saya saat ini adalah sebagai hipnoterapi. Hipnoterapi di situ adalah kita membantu seseorang untuk melepaskan luka batin. Luka batin, jadi artinya dia mencari jati dirinya dia. Ya, emang emang apa sih luka batin itu? Luka batin itu saat kita waktu kecil itu biasanya timbul luka batin itu. Luka batin itu biasa terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Oh, jadi luka batin itu terjadi waktu masa Di kecil, masih kanak-kanak, biasanya 90% di bawah uh, 7 tahun. di bawah 7 Dua, tahun. ke 12 tahun juga bisa. Oh, seperti apa sih contoh misalkan nih yang pernah dokter temukan gitu luka batin apa yang paling banyak atau yang sering ditemuin anak-anak atau kita gitu ya? Luka batin banyak merasa tidak berdaya, terus kekhawatiran yang berlebihan, anxiety, Jadi terus mungkin ada kemarahan, kemarahan banyak sekali. itu eh, pencetusnya gimana sih ceritanya misalkan kok bisa ada luka batin apa karena misalkan saya ada kemarahan dengan orang tua itu pencetusnya biasanya awalnya dari mana gitu. Kemarahan dengan orang tua, Mm-mm. ya itu bisa terjadi, itu kan peristiwa-peristiwa yang sekarang muncul itu biasanya hanya trigger-trigger aja, tapi itu terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Gitu. Jadi kalau dengan hipnoterapi kita mencari akar masalahnya. Kita menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat penyebab kemarahannya itu apa, karena di bawah 7 tahun itu kan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat dia menjadi luka atau merasa tidak berdaya, itu banyak sekali. Banyak orang dewasa tumbuh saat ini merasa tidak berdaya, tapi kadang-kadang mereka tidak memahami dirinya sendiri. Nah, itu pentingnya untuk kesadaran diri masing-masing gitu ya, masing-masing orang. Tapi ini sudah ada yang masuk, mungkin kita bisa apa ya, Pak Abdisi? Iya. Ya, iya nih ada Wasito ya. Terima kasih Wasito sudah hadir. Jadi kita baru mulai saja bincang-bincang dengan Dokter Farida. Kembali nih Dokter Farida, misalkan nih saya ngajar, saya punya banyak mahasiswa gitu ya. Saya seringkali uh, menstimulasi mahasiswa misalkan untuk bertanya, untuk memberi komentar gitu ya. Tapi kok mereka takut, entah apa ya, entah sungkan gitu ya. Apa sih yang bisa kita gali misalkan dari mahasiswa itu apakah mereka ketakutannya itu berawal dari luka batinnya waktu kecil atau gimana tuh dokter? Ya, itu sih banyak ya. Mungkin masalahnya jadi banyak faktor gitu. Nah, mengapa mereka tidak mau bertanya misalnya seperti itu. Hmm. Satu, mungkin mereka udah mengerti.
Satu. Yang kedua, kan mungkin dia nggak bertanya, mungkin satu udah mengerti, satu belum mengerti gitu. Nah, atau bingung. Ya, atau Atau bingung. bingung mau nanya apa gitu ya. Ya, berarti kan belum mengerti ya. Nah, belum mengerti ini luas lagi nih, perlu digali. Belum mengerti. Belum mengerti dalam arti apakah dia menerima apa materi saat itu. Kalau memang dia menerima, mungkin dia akan memahami. Tapi kalau dia tidak menerima, mungkin kenapa nih dia tidak menerima? Apakah dia tidak suka? Kenapa dia tidak sukanya? Misalnya banyak karena pada saat ini kondisi yang memang sesuatu itu apa ya dibuat, dilakukan, tapi tidak berdasarkan atas dirinya dia, gitu. Tidak jadi berdasarkan kesadaran dia, gitu ya. Kesadaran dia ya, mungkin memang dia nggak suka. Ada ya banyak kejadian. Jadi memang dia misalnya untuk mahasiswa yang ngambil kuliah, tapi sebenarnya bukan bidangnya dia, gitu. Jadi banyak faktor. Gitu ya. Ya, banyak faktor. Apakah karena memang keinginan orang tua itu satu. Ada lagi mungkin karena oh ya udah ini yang simple, apa yang dekat atau yang biayanya mungkin sesuai dengan kondisi begitu, bisa itu faktor juga. Tidak. Tapi kalau orang yang menyukai itu dia akan beda, dia ada energinya. Jadi intinya ambillah sesuatu yang memang kita suka dan memang di situ nanti akan ada energi yang positif yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kalau memang kita nggak suka tapi kita udah masuk di dalamnya, nah itu perlu digali lagi, gitu. Digali lagi untuk kapasitas dirinya. Seperti apa tuh kapasitas seseorang? Kan kapasitas seseorang itu berlevel ya, ada yang mungkin levelnya masih 0 atau 1 atau ada yang sudah 10. Iya. Jadi dalam arti kapasitas ini, sesuai nih dengan topik hari ini ya, kita topik hari ini citra diri ya. Citra diri masa kecil, mental block, hubungannya dengan kesuksesan kita gitu. Jadi bisa saya ceritakan sedikit tentang masa kecil. Masa kecil itu seperti banyak yang kita sering dengar, seperti anak kecil itu seperti kertas putih gitu. Kertas putih, dan itu memang benar. Apa yang akan si orang tua itu mau menulis di dalam kertas kecil itu. Gitu. Misalnya, seorang orang tua, seorang ibu atau ayah yang memang dengan anaknya nih, tadi kan sudah diceritakan sedikit, mental block itu dalam arti emosi-emosi negatif itu muncul di usia 7 tahun ke bawah. Nah, saat usia 7 tahun ke bawah itu seperti misalnya ada anak yang dibanding-bandingkan gitu loh. Kamu tuh nggak seperti kakak kamu tuh ini gitu. Kamu tuh nggak seperti anaknya si A, dia lebih ini begini dia bisa jadi juara itu. Nah, itu dibanding-bandingkan. Itu akan menjadi terekam di dalam pikiran bawah sadar si anak. Atau si anak misalnya tidak didengarkan, dia ingin bercerita sesuatu atau apa karena orang tuanya sibuk jadi dia merasa aku tidak didengarkan gitu. Jadi dia merasa sendiri. Merasa nggak berdaya gitu ya. Ya, ada lagi kalau misalnya tidak berdaya, misalkan ada kasus seorang anak yang memang orang tuanya dulu masih kecil, saat dia masih kecil dia berantem orang tuanya, bertengkar mulut, sampai seorang ibunya sampai menangis, dan dia hanya bisa saksikan yaitu dia merasa sedih melihat ibunya menangis, dia merasa tidak berdaya, tidak bisa membantu ibunya, sedangkan bapaknya marah-marah. Nah, di situ terekamlah. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakan. Nah, itu benar-benar akan menjadi blueprint si anak. Dan dia
merasa tidak berdaya, dan itu terus dibawa sampai dewasa, begitu. Oh, jadi bisa satu momen kejadian di waktu kecil dia melihat orang tua gitu ya, dan itu terekam dalam pikirannya sehingga jadi kayak program di dalam dirinya gitu ya. Betul, iya betul, betul. Jadi itu salah satu contoh tadi dengan kejadian tidak berdaya. Ada lagi marah, ada Hmm. lagi banyak sekali ya dibanding-bandingkan ya tidak berdaya juga, merasa aku tidak layak, aku tidak pantas, itu seperti Kelayakan ya. iya, itu mulainya awalnya dari usia 7 tahun ke bawah. Nah, sekarang peristiwa yang membentuk karakter kita sekarang itu adalah hanya trigger aja gitu. Misalnya tadi seperti kita kembali ke mahasiswa yang mungkin nggak tidak mau bertanya atau kan mungkin dia malu. Dulu mungkin dibanding-bandingkan bisa. Ah, aku kayaknya nggak layak mau nanya, ntar dilihatin, ntar kalau aku Dianggap kayak ini. omongin apa ya. Jadi pikirannya liar, banyak uh, yang masuk, yang pikiran-pikiran liar itu yang membuat dia nggak usah lah, nanti cari sendiri atau apa. Mungkin bisa seperti itu. Hmm. Banyak faktor. Justru padahal kalau luka batin yang tadi ya merasa tidak berdaya, itu gimana cara seorang mahasiswa itu atau kita gitu ya sebagai manusia kita sadar oh ini kelemahan kita gitu ya. Gimana sih caranya supaya seseorang tuh tahu tahu kalau saya nih merasa nggak berdaya, saya nih pemalu, saya nih penakut gitu ya. Karena dulu saya waktu kecil juga gitu dong. Saya nih penakut, saya malu, malu bertanya gitu ya. Nah itu luka-luka seperti itu gimana ya cara 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 mendeteksinya atau cara apa ya mengobatinya gitu ya atau supaya supaya saya bisa lebih sukses lagi gitu. Iya. Iya itu bisa jadi kita kembali ke kesadaran diri. Jadi kesadaran diri kita ditingkatkan. Misalnya salah satu ya, misalnya dengan ikut webinar seperti ini atau membaca buku atau melihat di YouTube banyak ya untuk pengembangan diri. Jadi di situ untuk diingatkan kesadaran diri kita gitu. Jadi seperti oh kayaknya sepertinya saya tuh apa ya nggak nyaman atau nggak percaya diri atau banyak gitu faktor. Jadi di situ ditingkatkan kesadaran diri, kesadaran diri. Nah dia kalau udah kesadaran diri, kalau kesadaran diri dia meningkat, dia akan mencari tahu, mencari sebabnya apa. Dia nanti akan mencari. Kalau sekarang kalau misalnya itu ya bisa dengan hipnoterapi ya, gitu. Dengan hipnoterapi. Bisa juga dia menulis, misalnya menulis emosi-emosi yang ada setiap jadi punya agenda, bisa menulis misalnya aku lagi kesel, aku lagi marah, aku lagi nggak nyaman, atau itu adalah emosi-emosi ya. Emosi-emosi sih ada marah, ada takut, ada khawatir, tidak percaya diri. Nah itu emosi-emosi. Jadi kalau kita bisa bilang itu sampah-sampah emosi yang memang perlu kita rilis, kita lepaskan untuk kesuksesan kita tadi. Gitu. Oh, itu kayak ini apa emosi-emosi negatif gitu ya, ya dok ya. Iya, iya. Nah emosi-emosi negatif itu kenapa ya kok eh, banyak gitu di tubuh kita, di diri kita gitu ya. Ya Itu itu tadi dari mana ya munculnya ya, emosi negatif itu? ya dari masa kecil, dari masa kecil. Dari masa kecil tadi jadi apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan dan atau kejadian yang khusus itu akan menjadi citra diri. Nah, citra diri ini misalnya oh aku tidak berdaya, oh aku misalnya ada orang yang memang dia uh, cepat marah gitu ya, temperamen gitu. Dia merasa ya inilah aku memang seperti ini gitu. Jadi dia ingin orang semua harus mengerti aku, ya aku emang pemarah gitu, aku cepat marah gitu. Jadi jangan buat diri aku marah gitu. Nah itu sebenarnya adalah sampah emosi yang memang terjadi di usia 7 tahun. Bisa pada saat janin pun bisa. Biasanya kalau orang yang temperamen itu biasanya
ibunya saat hamil itu memang ada masalah. Jadi ibunya stres, anaknya jadi ikut. Ikut Itu stres. jadi hubungannya. Jadi itu sangat luar biasa sekali begitu. Karena itu kan kita banyak yang memang ibu-ibu hamil memang kita jaga, nggak boleh stres, dia harus bahagia, dia harus senang, harus senang. Nah itu hubungannya apa? Karena memang untuk janin, jadi untuk psikisnya janin juga nanti arahnya ke sana begitu, secara Oh, emosional. jadi citra diri emosional itu bisa terbentuk bahkan ketika dari kandungan ya, berarti. Bisa, 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 sangat bisa. Ada contoh nggak dok, misalkan gitu, apakah ada seorang ibu yang ketika hamil dia stres, terus anaknya stres jadi penakut atau gitu, ada nggak cok? Contoh, pernah nemuin nggak? Ada, ya itu tadi contoh. Biasanya paling sering itu yang temperamen. Hmm, Misalnya anak kecil yang temperamen, yang misalnya nggak di, misalnya mau beli mainan, terus nggak dikasih gitu ya. Nah, anaknya guling-gulingan di mall atau di mana gitu. di Itu dia jalan. kelihatan marah ya. Itu. Misalnya kalau kita orang dewasa gitu ya. Orang dewasa misalnya kalau apa di jalan terus Senggol sedikit disusui bacok gitu. sedikit, disenggol sedikit itu udah keluar Bacok. udah marah udah kayak mau perang dunia gitu. Nah, berarti kayak sekarang Iya, nih, kita udah dewasa atau misalnya kayak ada teman-teman mahasiswa gitu ya, yang masih temperamen, suka marah-marah gitu ya. Itu apakah berarti dia punya emosi di waktu masih kecil, dia marah, atau dia juga sejak janin karena dari orang tuanya itu suka marah-marah atau temperamen juga? Apa ada ya itu hubungannya? bisa, bisa ada hubungannya dan itu memang sih sebaiknya diterapi gitu, dicari jalan. Gitu. Hmm, Bisa dengan hipnoterapi bisa. Kita cari akar masalahnya di mana gitu. Nanti kita bisa selesaikan di situ akar masalahnya. hmm. Gitu. Nah, kalau itu kan tadi emosi yang negatif yang marah. Kalau misalnya ada emosi yang lain, misalkan kayak tadi yang kalau saya temuin ya nih teman-teman mahasiswa itu mungkin pemalu gitu ya, atau nggak percaya diri. Nah itu penyebabnya biasanya apa sih? Apakah juga dari merasa tidak berdaya? Apakah karena kurang Bisa. dicintai? Apakah kurang dihargai? Gitu. Betul, bisa, 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 bisa itu misalkan oh jadi gini, jadi citra diri ya kita bicara bicara citra diri. Citra diri itu kan pengalaman saat waktu kecil. Semua yang dilihat, didengar, dirasakan atau kejadian khusus itu sampai sekarang kita bawa terekam oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran kita tuh ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious dan subconscious. Nah, itu yang terekam tadi di bawah umur 7 tahun itu akan kita bawa sampai sekarang. Seperti itu. Nah, itu yang akan membentuk citra diri kita gitu loh. Tadi misalnya anak dibandingkan, oh jadi dia membawa citra dirinya dia saat dewasa, oh aku tidak berdaya, aku orang yang tidak mampu, tidak layak gitu karena dia selalu dibanding-bandingkan misalnya sama orang tua. Jadi orang orang lain lebih bagus, orang lain lebih baik. Jadi dia merasa dia tidak berdaya. Nah, itu akan membentuk citra diri. Nah, dari citra diri itu akan mempengaruhi keputusan gitu loh. Maka itu tadi Respon. keputusan tadi kan misalnya tadi dia mau bertanya atau enggak atau ada peluang, kalau orang bisnis ada peluang atau enggak. Misalnya kalau ada peluang, padahal ini peluangnya bagus, sebenarnya dia mampu, tapi karena dia merasa nggak layak, dia tidak berdaya gitu ya. Ah nanti juga aku bisa nggak? Nanti kalau ada ini, ada apa dia. Jadi selalu pembenaran di dalam dirinya dia. Akhirnya dia tidak berani ngambil keputusan. Gitu. Jadi hanya mengikuti saja. Nah itu salah satu. Jadi mempengaruhi ya citra diri ini mempengaruhi kesuksesan. Hubungannya seperti itu. Gitu. Iya, saya jadi inget nih dulu saya kalau ngajar tuh dok, saya pernah tuh saya challenge mahasiswa, saya tantang. Kalian mau nilai berapa? Gitu ya. Berani nggak nulis gitu ya? Ada yang nulis A, ada yang nulis B, ada yang nulis C ya. Dari situ kan berarti
ya berarti citra dirinya orang itu yang memandang dirinya, oh kalau gue layak dapat A, kalau gue dapatnya C ya gue layaknya dapat C, ya udah nulis C. Apa kayak gitu juga itu pengaruh tuh? Bisa, bisa. Di situ ada jadi kayak kelayakan ya. Kelayakan itu kalau mungkin bahasa umumnya yang biasa itu percaya dirinya gitu. Biasanya kelayakan ada juga bisa terjadi itu Pak, misalkan pada saat waktu kecil dia omongannya nggak didengar, mungkin orang tua terlalu sibuk atau apa, omongannya nggak didengar. Dan kadang ada anak misalnya yang nangis, yang marah gitu ya, yang nangis deh misalnya, yang nangis terus sama orang tuanya disuruh diem, diem kamu, kamu jangan berisik, kamu ini. Sebenarnya itu anak, kalau anak menangis itu sebenarnya kan saat melepaskan emosi gitu loh. Iya, dia Saat belajar. melepaskan emosi, iya. Kan memang emosi ini sebagai kita rilis, kita lepas gitu kan. Itu karena ada orang yang gembira, akhirnya dia loncat-loncat. Nah, itu kan Loncat, mengekspresikan Korea. kegembiraannya gitu. Iya. Orang yang bahagia gitu sampai dia harus wah excited, dia benar-benar gembira. Nah, kalau marah, anak marah ya biarkan dia marah, dia nangis. Itu adalah salah satu melepaskan emosinya. Tapi kan kebanyakan orang, kalau yang saya lihat ibu-ibu, anak yang nangis, dia si ibu merasa Dimarahin. malu, misalnya anak berisik, terus malah anak yang dimarahin. Padahal Oh, sebenarnya dipukul ya. anak-anak biar aja. Jadi si ibu malah lebih fokusnya sama omongan orang gitu. Padahal kan sebenarnya anak ini perlu melepaskan emosi gitu loh. Biarkan dia. Terus kalau enggak kita peluk gitu ya, biar untuk dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa dicintai gitu. Karena 3 kebutuhan dasar manusia itu adalah diakui. Oh, keberadaannya. Oh, aku ada. Misalnya seorang anak di rumah kalau nggak pernah didengar, nggak pernah diajak main, dia merasa nggak diakui gitu. Mungkin itu bisa bahasa cintanya dia. Ada lagi dicintai. Dicintai kadang ada orang tua yang merasa mencintai anaknya, sudah memberikan semua apa keperluan Uang, anaknya. Tapi kasih si anak merasa baik. nggak dicintai karena memang bahasa cintanya beda begitu. Terus ada lagi otonom. Otonom itu adalah bagaimana anak itu mempunyai keputusan. Jadi kadang ada orang tua yang memang semua keputusan diambil oleh orang tuanya. Oh kamu nanti pakai baju ini, misalnya masih kecil ya. Oh kamu pakai sepatu ini. Misalnya ikat tali sepatu orang tuanya yang ngiketin. Semuanya tasnya orang tuanya yang bawain. Pokoknya semuanya keputusan orang tua. Jadi akhirnya dia tidak punya otonom. Jadi dia saat dewasa dia nggak punya keputusan, dia bingung. Mungkin itu salah satunya adalah saat misalnya mau masuk kuliah dia bingung mau apa, ya udah ikut aja. Nah di situ akhirnya dia tidak menikmati gitu, dia nggak tahu dirinya dia siapa, dia mau ngapain, dia nggak tahu gitu. Dia hanya melakukan rutinitas saja sehari-hari begitu. Nah jadi akhirnya ya seperti itu. Nah itu efeknya ya menghambat kesuksesan gitu. Padahal kalau kita tarik mundur itu dari masa kecil. Jadi ya pentingnya kita mengerti diri kita, kesadaran kita tingkatkan. Gitu. Jadi masa kecil pengaruh besar juga ya dari lingkungan, orang tua juga pengaruh ya. Sangat, sangat besar, sangat besar. Berarti kalau kayak mahasiswa nih ya, Dok, mahasiswa kan pada ngambil jurusan nih. Kan ada yang mahasiswa ngambil jurusan, pernah saya tanya gitu ya, ada yang jawabannya ada yang karena orang tua, karena teman, karena ikut si A, karena ikut si B gitu. Jadi bukan berdasarkan keputusan sendiri. Nah, apakah itu Iya. juga salah satu akibat dari luka batin atau citra diri ketika kecil itu juga tadi? Bisa, bisa, bisa. Itu yang tadi yang saya contohkan tadi yang apa ya otonom. Ya, jadi dia Jadi bingung. dia nggak Jadi punya kadang keputusan ya. nggak berani ngambil keputusan. Gitu. Jadi dia nggak berani ngambil keputusan. Kan salah satu keputusan mau kuliah di mana misalnya gitu. Orang mau kerja di mana gitu. Nah itu Termasuk kita mau kerja juga gitu ya, pengaruh juga bisa, ya. bisa. Karena itu sudah jadi apa? Sudah jadi respon dasarnya dia ya. Ya, jadi blueprint-nya di pikiran bawah sadar. Jadi segala sesuatu apapun keputusan ke depannya itu dasarnya dari citra dirinya dia waktu kecil itu tadi ya.
berarti ya. Ya termasuk misalkan nanti kalau mau kerja, misalkan mau gaji berapa gitu, atau mau punya target gitu ya, mungkin juga nggak berani nentuin target, bisa jadi juga kayak gitu ya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kan itu, ya itu tadi citra diri ya, citra diri. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari... Iya, di sini ada Wasito ya. Silakan ya Wasito, kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi aja santai, relax gitu ya. Saya sih banyak penasarannya nih. Mau nanya lewat lewat open mic, open kamera, atau lewat chat juga boleh ya. Ya, silakan Wasito. Kita santai aja kok, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama ini, pertanyaan di dalam diri gitu ya, itu bisa ditanyakan. Karena kan Wasito muncul di sini juga bukan kebetulan ya, gitu. Jadi emang Wasito memang niat untuk kesadaran akan menjadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Ibu Farida dan Bapak Syarif. Perkenalkan, nama saya Wasito. Saya adalah salah satu mahasiswa di Undira, Pak Syarif ya. Oke. Yang pernah diajar oleh Bapak terkait dengan pengenalan Big Data waktu itu. Dan alhamdulillah saya tinggal nunggu wisuda untuk di 1 November nanti. Insya Allah. Yang perlu saya pertanyakan, kebetulan saya kan mahasiswa karyawan dan sudah berkeluarga, dan untuk anak-anak saya mungkin sudah dewasa, sudah SMA, sebentar lagi juga akan masuk kuliah. Bagaimana Bu untuk mengarahkan ya untuk anak-anak, karena kadang-kadang masih bingung ya untuk nyari sekolah. Nah, kita juga ingin mengarahkan sekolah ataupun kampus mana yang sesuai dengan apa ya, istilahnya itu bakat dan kemampuan atau pemikiran si anak. Betul. Mungkin itu Bu pertanyaan saya, mungkin bisa dikasih tahu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Wasito atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang menarik ya, karena memang banyak sekali gitu ya, anak-anak bingung mau masuk kemana gitu ya. Jadi otomatis orang tuanya juga bingung ini mau kemana. Sebaiknya Bapak tanyakan ke anak gitu ya, didiskusikan. Sebenarnya jadi anak lebih suka dia arahnya kemana, nyamannya dia kemana gitu. Karena bila seorang anak memang dia sudah memilih apa yang dia suka, itu nanti akan ada energi, dia begitu menikmati. Jadi di sekolah itu jadi bukan beban, bukan harus misalnya harus keinginan orang tua atau bahkan, jadi memang dia menyukai. Nah, mungkin orang tua juga bisa melihat nih selama ini anak lebih arah kemana nih gitu ya, atau lebih ke seni atau memang lebih ke eksak ya, misalnya apa ya, biologi atau apa gitu ya. Bapak bisa banyak bertanya ke anaknya, ke diskusi ke anaknya gitu. Apapun itu pilihan anak, orang tua menghargai karena yang menjalani anak. Karena kebanyakan saat ini adalah yang mau kuliah tuh misalnya orang tuanya, oh kamu nih jadi ini aja nih. Jadi seolah-olah orang tua tuh tahu masa depan anaknya. Padahal sebenarnya anak itu luar biasa. Anak itu dia punya apa ya, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Kadang kita orang tua nggak percaya gitu, kita orang tua kayaknya nih kamu nih bagusnya ini nih, masuknya ini nih, begini. Jadi karena kadang anak harus nurut orang tua atau apa, akhirnya dia memilih ikut orang tuanya. Tapi kalau kita misalnya kita lepaskan, kita ikhlaskan, anak itu memilih apa, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Di situ dia punya kekuatan, banyak diskusi. Jadi apapun itu, ada contoh di Jepang ada di sekolah gitu ya, di sekolah masih SD lah gitu ya. Jadi gurunya bertanya kepada anak muridnya, terus masalah cita-cita gitu. Terus ada yang satu ditanya, ada yang ditanya oleh gurunya, cita-cita kamu apa? Nah terus si anak jawab, cita-cita mau jadi tukang sampah. Akhirnya semua jadi tertawa semua gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang dia itu yang pegang sampah di Jepang.
Gitu. Jadi kan kalau nggak ada dia mungkin Jepang nggak bersih gitu. Jadi istilahnya apapun itu kalau ada energinya jadilah yang nomor satu. Gitulah. Misalnya nih kalau di Indonesia, misalnya Rudy kalau dulu misalnya orang chef ya, tukang masak kan, Rudy Hoirudin ya. Nah, dia itu tukang masak. Tapi kalau orang mungkin sebelah mata ngeliat, jadi kalau yang sukses tuh ya insinyur, dokter gitu ya, pilot tuh, apalah gitu ya. Kalau tukang yang masak kan orang masak untuk apa gitu, tapi bisa jadi dia nomor satu Rudy. Terus Rudi Hadisuwarno orang dulu gunting rambut, maksudnya dia mendalami gunting rambut. Orang dulu kalau mikir ngapain kerja apa gitu, gajinya berapa gitu. Tapi dia bisa jadi nomor satu di Indonesia. Jadi apapun itu jadilah yang nomor satu. Begitu. Jadi ya ke anak kita fokuskan ke situ, Bapak. Mungkin didiskusikan apapun dia akan menjadi jadilah nomor satu di bidangnya. Gitu. Karena di situ ada energi. Gitu. Kita orang tua, kalau kita orang tua perlu apa nih dok? Apakah perlu mengarahkan ataukah kita perlu support atau gimana tuh kalau untuk anak? Nah, kita support, tapi diskusinya sih sebaiknya lebih dalam ya, emang benar-benar anak arahnya mau kemana. Begitu. Bagaimana? Ya, tambah dikit Bu, maaf. Ya, oke Bu, maaf saya tambahkan ya. Sebenarnya seseorang itu kan ada pengaruh dalam keluarga dan pengaruh luar di eksternal keluarga. Kadang-kadang ada pemikiran ya, ini anak dalam pemikiran sendiri atau memang pengaruh teman-teman gitu, teman-temannya pengen A terus ikut A padahal nggak sesuai dengan bakatnya, itu yang saya khawatirkan dalam lingkungannya. Betul, banyak Pak, betul. Banyak sekali kadang karena temennya ini aku mau ikut lah ini. Nah jadi mungkin orang tua kan kayaknya bisa melihat juga ya, misalnya kayaknya kelebihan si anak ini. Terus bagaimana kalau kamu misalnya dia maunya ikutin A misalnya teman, tapi orang tua misalnya melihatnya kayaknya B. Terus bisa didiskusikan bagaimana kalau B. Ada loh yang sukses misalnya dia sebagai apa jadi contoh gitu. Terus ingetin juga anak kamu jadilah diri kamu sendiri gitu ya. Karena kesuksesan itu ya kesuksesan kamu gitu, bukan kesuksesan temen gitu. Punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Kalau itu bisa didiskusikan sih Pak. Kalau itu seorang anak bisa didiskusikan, misalnya ada Bapak melihat sesuatu karakter atau apa gitu ya, yang memang kayaknya nih anak memang perlu iya tadi emosi ya, semua itu normal ya Pak. Kita 99% itu punya luka batin, itu normal dan akui. Saya juga begitu, gitu. Semuanya, nggak kulit putih, kulit hitam, mau besar, mau kecil, dalam arti. Jadi kita bisa, tapi levelnya seberapa berat itu. Tadi luka batinnya tadi. Dan sebaiknya kita lepas. Nanti kalau dilepas itu dia akan lebih ya nggak menghambat gitu, tidak menghambat kesuksesan. Seperti itu kira-kira. Oke Bu, terima kasih. Boleh satu lagi Bu? Boleh silakan. Boleh. 100 juga boleh Mas Ito. Kan kadang ini ya, ada anak yang nurut kepada orang tua, tapi kadang-kadang anak itu mau berontak tapi tetap tertekan sama orang tua. Terus anak itu tetap misalnya rajin jalankan instruksi, perintah dan sebagainya. Terutama untuk sekolah. Itu nantinya ada efeknya nggak Pak untuk anak itu sudah dewasa nanti ataupun sudah berkeluarga? Ada. Karena dia melakukannya bukan karena dari dirinya dia, dari tekanan orang tua, dari lingkungan lah, pressure ya, tekanan dari lingkungan. Misalnya salah satu orang yang terdekat kan di rumah ya orang tua, kan begitu. Gitu. Jadi tekanan. Jadi dia tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri, karena semua selalu diatur. Nah yang tadi 3 kebutuhan dasar manusia, jadi dia otonomnya nggak ada. Jadi dia nanti mengambil keputusan bingung. Nah, jadi salah satunya nanti dia mau sekolah juga bingung. Aku apa ya bingung. Dia nggak tahu dirinya dia mau kemana nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini selalu keputusan diambil oleh
orang tuanya, orang yang terdekat lah gitu ya, orang tuanya begitu. Sebaiknya kita mengarahkan, jadi kita ngasih tahu ini benar, ini salah gitu. Kalau anak udah mulai menyimpang ke salah, kita ingetin. Biasanya kalau ada anak yang masalah, itu adalah dia mencari tangki cinta. Jadi ada tangki cinta nih Pak. Kebetulan saya juga parenting ya untuk anak-anak. Saya suka memberikan parenting juga kepada ibu-ibu. Jadi kita manusia semuanya, saya dewasa, anak-anak, yang itu namanya ada tangki cinta. Nah, tangki cinta ini biasanya muncul karena misalnya dia mencari perhatian. Kenapa? Karena dia perlu perhatian gitu. Nah, bahasa cintanya apa? Bahasa cintanya dia apa? Misalnya waktu bermain atau diskusi atau pelukan, sentuhan. Kalau saya lihat sih di sini jarang misalnya orang tua untuk memeluk anaknya. Karena itu adalah sentuhan fisik yang merasa dia, jadi dia merasa kalau aku dipeluk, misalnya sama ibuku, sama ayahku, aku merasa disayang, dicintai. Ada yang seperti itu. Walaupun dia punya mainan banyak, orang tuanya pikir ini anak aman dengan dikasih mainan yang bagus semuanya. Tapi bahasa cintanya bukan itu. Bahasa cintanya waktu. Dia ingin ngobrol sama ayah ibunya, dia ingin bermain. Gitu. Nah itu waktu cintanya anak, bahasa cintanya anak. Gitu. Jadi bahasa cinta itu ada sentuhan, ada waktu, ada kata-kata. Begitu Pak. Semoga dipahami. Oke Bu, terima kasih sekali. Ya. Ini sharing aja Bu, satu lagi Mas Arif, bentar, maaf ya. Ya, boleh, boleh. Mungkin kalau bagi karakter saya ya seperti Ibu tadi awal sampaikan bahwa kita ngasih kesempatan untuk anak misalnya untuk nangis dan sebagainya itu biarin lah. Karena itu meluapkan emosionalnya. Tapi betul. saya juga kadang-kadang gini Bu, kalau ini sudah mengganggu ke lingkungan, itu kadang-kadang saya juga emosi juga. Itu boleh nggak tuh atau pengaruh nggak Bu? Karena kalau udah mengganggu lingkungan kayak nangis terlalu kenceng atau bahkan main fisik itu kan udah mengganggu lingkungan. Terus kita harus bertindak, itu aslinya boleh nggak Bu? Iya. Jadi sebaiknya sih fisik enggak ya. Fisik tidak. Itu akan menjadi trauma. Anak kalau di itu akan malah nambah, dia nambah. Jadi kita akui Pak, kita akui, oh kamu mau apa gitu. Terus kita akui, kita bisa peluk dia. Kamu mau, misalnya dia mau mainan, oh kamu mau mainan, oh ya, kamu mainan, ada, kamu diam dulu. Kita pikir dulu. Nanti kita bisa diskusi, misalnya kita nabung dulu atau apalah gitu ya, cari jalan. Tapi kita diskusi dulu, terus kalau bisa kita peluk. Ya udah, kita peluk. Jadi kita membantu untuk dia melepaskan emosinya itu. Tapi kita jangan janji terus nanti nggak dijalankan ya, itu nanti nggak bagus gitu. Cari jalan keluarnya. Iya Bu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sarif. Ya. Sama-sama. Ya, Pak sama-sama. Sito, dengan senang hati. Jadi kalau ada anak tantrum atau ngambek gitu Bu, dokter, sebaiknya kita orang tua itu kita akui dulu ya. Iya. Bagaimana? Iya. Kita bisa tinggalkan juga nggak apa-apa ya. Kita bisa tinggalkan. Tinggalkan maksudnya gimana? Misalkan dia misalnya guling-gulingan gitu, kita tinggalin aja, diem. Terus kita dari jauh, tapi kita tetap survei dari jauh. Mati gitu ya. Iya, intinya jangan dimarahin. Kalau memang tadi diskusinya tadi gitu ya, apa kita peluk, apa kamu mau apa? Oh iya, nanti kita beli ya, kita nabung dulu ya, begini. Misalnya dia tetap nggak mau, terus kita diskusi nggak mau, akhirnya kita tinggalin. Biarkan dia mengontrol emosinya dia, biarkan dia melepaskan emosinya dia. Tapi kita nggak fokus sama orang ya, nggak fokus, biarin aja orang. Gitu. Punya pikiran sendiri-sendiri orang nggak apa-apa, tapi kita survei yang penting aman untuk anak. Kita agak dari jauh kita survei begitu. Intinya jangan malah dimarahin atau malah dia akan tambah fisik atau verbal, jangan ya. Yang tambah kekerasan verbal kita marahin terus nggak akan selesai. Dan itu akan terulang.
Ya, karena saya pernah baca juga kalau kekerasan verbal kan mulutmu ada yang bilang pedangmu gitu ya. Ucapan kita itu malah lebih bisa menyakiti dibanding kekerasan fisik gitu ya. Gitu ya. Karena kan kalau kita melukai dengan ucapan itu tersimpan di dirinya sampai dia dewasa. Tapi kalau kekerasan fisik dipukul sekali sakitnya saat itu doang gitu ya. Tapi yang luka batinnya itu yang akan ya. Ada juga stay badannya. Ya, ada juga misalnya dia bisikin, kita bisikin. Kalau misalnya kita sesuatu ke anak, kita nggak bisa kita keras ngomongnya gitu nggak. Tapi kita bisikin di telinganya dia. Kita bisikin dia akan mendengar. Karena kalau kita ngomong dia nggak dengar, karena dia sedang emosi. Tapi kalau kita bisikin, itu adalah salah satu cara. Dia fokus dengan apa yang kita dengar. Langsung ke telinganya ya. Dibisikin gitu, ya. Kira-kira. Oke. Menarik nih, memang nih. Gitu. Menarik nih pertanyaan Pak Wasito. Apalagi ada yang mungkin Bu Dokter ada yang mau disampaikan lebih lanjut kait misalkan kayak mental block gitu ya, kan tadi Bu Farida menyebutkan mental block. Apakah mental block ini juga ada hubungannya dengan citra diri? Iya, sangat berpengaruh sekali gitu. Yang tadi mental block itu terjadi di usia di bawah 7 tahun, itu semua tadi direkam oleh panca indera kita, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, atau kejadian-kejadian khusus, itu akan membentuk jadi citra diri kita. Dan citra diri kita itu akan mempengaruhi segala keputusan. Nah, keputusan itu adalah salah satu untuk kesuksesan, seperti itu. Dan semua manusia dari hasil penelitian 99% punya luka batin. Dan itu normal dan itu akui saja. Yang penting adalah kesadaran diri kita, bagaimana dengan luka kita. Ibaratnya dengan sampah emosi kita. Nah, itu kita lepaskan, kita rilis. Rilis dengan cara menulis. Kita menulis. Kalau orang dulu kan punya agenda, itu adalah yang bagus sekali, punya agenda ditulis. Tapi kalau memang itu memang agak lama, tapi kita perlahan-lahan, lapis demi lapis. Yang penting kesadaran diri kita itu. Dengan menulis, apapun ditulis. Emosi lagi marah, lagi. Dan kalau memang berat masalahnya atau apa, bisa ke konsul ke yang profesional. Salah satunya adalah hipnoterapi atau psikolog. Ya kan kalau kayak sekarang nih Dok ya, mungkin nggak semua sih ya, ada orang yang males menulis gitu ya, apalagi hari ini udah apa-apa udah gadget gitu ya, udah di handphone, laptop gitu ya. Mungkin untuk menulis emosi gitu, anak sekarang belum, saya juga nggak tahu ya apa anak sekarang masih mau menulis gitu ya. Cuman ke kampus aja cuman bawa laptop gitu ya. Nah, cara lain Dok gitu ya, selain merilis emosi itu dengan menulis gitu ya, ada nggak cara lain yang bisa dengan apa, kita bicara di depan cermin. Kan tadi kalau menulis kan orang kan ada yang kinetik ya, ada yang visual, ada yang audio. Kinetik, audio visual ya. Nah, jadi dengan bicara di depan cermin bisa. Marah, kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Iya. Terus buat diri kita juga kuat gitu. Kamu kuat, kamu hebat. Ya. Maksudnya marah lepaskan. Gitu. Bisa. Di cermin di kamar mandi gitu ya, atau di kamar sendiri. Boleh. Bisa ya. Bisa. Orang ada juga yang dengan merekam kemarahannya dia, setelah itu dihapus. Karena dia perlu hanya untuk melepaskan. Ada yang seperti itu. Direkam jadi audio bicara, gitu. Kenapa? Direkam pakai audio. Iya, direkam. Terus dia udah puas gitu ya, kesalahan kemarahannya, akhirnya dia hapus. Karena dia butuh untuk melepaskan tadi, merilis emosinya itu. Kalau dipendam? Enggak.
nggak bagus. Kan Kalau banyak dipendam juga yang itu orang akan emosi dipendam. arahnya kalau dipendam itu seperti bom waktu, nanti akan menjadi ke fisik. Itu namanya psikosomatis. Gitu. Contoh-contoh penyakit psikosomatis seperti migrain, GERD, nah itu Mah paling sering juga. itu karena Mah kenapa? juga. Mah Ya, penyakit. GERD, ya GERD itu mah lambung Oh, ya, lambung, asam lambung yang meningkat. Gitu. jadi Jadi itu GERD itu pentingnya kita merilis emosi gitu, karena efeknya nanti ke tubuh. Jadi kumulatif, jadi seperti bom waktu. Gitu. nah, psikosomatis nih menarik nih dok. Eh, kenapa apa sih yang bisa nggak lebih dielaborasi lagi tentang psikosomatis? Apa sih dok psikosomatis itu? Psikosomatis itu kan tubuh kita dari psikis sama fisik ya. Nah, jadi dari psikis itu tadi emosi-emosi yang tersimpan, yang dipendam, nanti efeknya akan ke tubuh. Hubungannya adalah saat kita hubungannya ke hormon pikiran. Pikiran itu akan mempengaruhi hormon. Hormon itu nanti akan mempengaruhi efek ke tubuh, ya ke organ tubuh seperti itu. Jadi akhirnya timbullah psikosomatis. Contoh nih misalkan saya punya temen kalau dia stres gitu ya di kantor dia suka mules tuh. Nah itu apakah itu psikosomatis juga? Bisa, bisa. Mungkin dia melihat pekerjaan yang memang Banyak berlawanan dengan dirinya dia, bisa, bisa itu bisa. Jadi banyak ya. Ada yang diare juga ada. diare juga ya. Iya. Bukan dari karena makanan ya diare. Ada yang dari makanan juga, ada yang dari makanan juga, ada yang dari psikis juga. Taunya kita membedakan ini penyakit psikosomatis atau bukan gimana? Biasanya sih ke dokter ya, nanti dilihat. Oh, dokter akan melakukan ini diagnosis gitu ya. Iya. Bahwa ini karena kuman gitu ya atau memang Iya, karena kalau ada kuman kan biasanya, oh kayaknya habis makan ini nih tadi beli di jalan apa di mana gitu. nggak bersih Efeknya juga makanya. beda, beda. Nanti reaksinya juga beda, diarenya juga beda. Biasanya dokter yang bisa menentukan sih, tapi tetap nanti kan dikasih obat untuk biar nggak dehidrasi ya. Diare yang berlebihan tuh berarti emang benar kuman, tapi kalau diare pada nggak ngapa-ngapain atau apa itu bisa juga. Saya juga punya ini dok apa kayak saudara jauh gitu ya. Kalau dia lagi mikirin sesuatu gitu terus migrain gitu ya. Terus bahkan sampai sesek gitu ya. Apakah itu juga psikosomatis? Iya, migrain itu 80%, 90% ya bisa dikatakan tuh karena dari pikirannya. Dia tidak bisa memutuskan apa yang dia mau gitu. Jadi ada Biasanya yang bilang kayak dari apa pikiran istilah banyak lagi. overthinking ya istilahnya ya overthinking gitu ya. Beda lagi, ke overthinking beda lagi. Beda ya. Iya. Jadi kalau migrain itu karena pikiran yang berlebihan. Kalau overthinking atau apa tadi anxiety, kekhawatiran itu seperti apa ya? Maksudnya? Kalau kayak Ya itu sih anxiety, biasanya, ya. Biasanya sih itu timbul itu biasanya kita ini lihat ke belakang ya, melihat ke belakang lagi pasti ada sebab yang menyebabkan dia anxiety, kecemasan yang tinggi itu faktor psikologis ya ke belakang. Biasanya dilihat masa kecilnya begitu. Ya. baik sudah jam 11. Pak Wasito ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Pak, Ibu, saya tanya satu lagi. Boleh Ini nih. mungkin tadi yang akhir-akhir didiskusikan itu
kan kadang-kadang ibu-ibu itu kalau mau pergi kemana yang sifatnya buru-buru itu malah seharusnya cepat-cepat malah dia pengen ke belakang atau ke toilet. Itu apakah pengaruh itu Bu yang tadi disampaikan Ibu itu? Kadang-kadang Bisa juga. kita mau buru-buru pergi terus mobil udah di luar malah ini balik lagi ke dalam ingin Iya, ke iya. belakang. Bisa. Oh gitu ya. Biasanya misalnya mau ke buang air kecil gitu ya. Ke Iya, kamar mandi bisa. buru-buru malah balik Iya. lagi seharusnya cepat. Betul. Bisa. Itu tapi hal kecil ya Pak, enggak terlalu, tapi itu efeknya dari situ gitu. Karena pikiran itu kan dia pikiran itu ya. Rasa, efek tubuhnya ke situ. Itu bisa. Itu hal yang kecil bisa terjadi ya. Oh, Begitu. itu reaksi tubuh ya berarti ya, reaksi tubuh dari. Iya. Karena rasa buru-buru. Oke. Menarik. Baik, Bu, terima kasih. Oke, gitu. Sama-sama, Pak. Oke, menarik tuh ya Pak Wasito pertanyaannya. Saya jadi teringat juga. Oke, terima kasih banyak Ibu Dokter. Makasih Pak Wasito. Sama-sama. Tanpa Pak Wasito, tanpa Dokter, acara ini pasti belum bisa berjalan, tapi tetap kita laksanakan karena ini sudah jadi komitmen kita. By the way Pak Wasito, informasi saja, saya punya komunitas dari teman-teman mahasiswa yang pernah saya ajar, teman-teman dari mahasiswa Undira, dari UNAS yang saat ini saya ngajar. Kita sedang bikin komunitas, namanya komunitas Wisdom in Action. Nanti kalau Pak Wasito mau bergabung boleh, di situ kita ngadain event kayak gini nih Pak, setiap 2 minggu sekali. Jadi saya undang pembicara yang lain gitu ya. Kita intinya di situ kita tumbuh kembang bersama gitu ya. Kita sukses bersama, kalau memang ada yang bisa saling membantu dengan proyek, dengan apapun gitu ya. Kita maju sama-sama. Begitu Pak Wasito. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, kalau gitu saya ucapkan buat Bu Dr. Farida, terima kasih waktunya sudah berbagi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Wasito sudah menemani diskusi kita pagi hari ini. Semoga apa yang didiskusikan pagi hari ini bisa membawa wisdom, bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah buat kita semua. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih.